Bab 81 Pria Baik, dia benar-benar liar. Saat Ye Feng tengah asyik dengan pikirannya, tiba-tiba dia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Setelah panggilan tersambung, suara seorang pria terdengar dari ujung lainnya. Halo, apakah Anda Tuan Ye Feng? Saya Sun Yaoting, Direktur Hukum Nanfeng Entertainment. Anda telah mengakuisisi 30% saham perusahaan kami, jadi kami perlu melakukan transfer saham dengan Anda sekarang. Apakah Anda ada waktu luang sekarang? Ketika Ye Feng mendengar ini, dia teringat bahwa setelah dia menyelamatkan istri kepala sekolah Hu pagi ini, sistem menghadiahinya 30% saham Nanfeng Entertainment. Tanda seru. Kemarilah dan cari aku. Nanti aku kirimkan alamatnya. Baiklah, Tuan Ye. Sampai jumpa lagi. Dia baru saja menutup telepon ketika dia melihat Chen Xuan perlahan keluar dari kamar mandi. Dia telah melepas stokingnya, memperlihatkan sepasang kaki yang indah dan ramping. Apalagi dengan sepatu hak tinggi hitam yang dikenakannya. Dia sangat mematikan bagi para pria. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi. Melihat ekspresinya, wajah Chen Xuan memerah lagi. Pada saat yang sama, dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Bagi pria luar biasa seperti Ye Feng, memperlihatkan ekspresi seperti itu padanya, sudah cukup membuktikan pesonanya. Ketua Ye, jika Anda tidak punya rencana malam ini, saya ingin mentraktir Anda makan malam untuk merayakan kerja sama kita yang sukses. Chen Xuan menjadi tenang dan mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Ye Feng berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Chen Xuan segera mengeluarkan ponselnya dan membuat reservasi di restoran bintang 5 terdekat yang disebut Lovejoy. Setelah Ye Feng mendapatkan alamatnya, dia mengirimkannya ke Direktur Hukum Nanfeng Entertainment. Lalu, mereka berdua keluar dari kantor bersama-sama. Zhang Yuting, yang menunggu di luar, berbalik. Dia ingat bahwa Chen Xuan mengenakan sepasang stoking berwarna daging hari ini. Namun kini, stokingnya telah hilang. Jelas saja, Chen Xuan telah melepasnya di tengah jalan. Hal itu semakin menguatkan dugaannya dalam hati. Seperti dugaan mereka berdua sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Memikirkan hal ini, wajah Zhang Yuting menjadi panas. Chen Xuan tidak tahu apa yang dipikirkannya dan buru-buru memberitahunya kabar baik tentang keberhasilan penandatanganan kontrak. Ketua Ye telah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Oh. Zhang Yuting mengira mereka berselingkuh, jadi dia mengangguk tanpa terkejut. Chen Xuan terkejut melihatnya begitu tenang. Apa kamu tidak merasa terkejut? Haruskah aku terkejut? Zhang Yuting cemberut. Dalam hatinya dia berpikir, kamu sudah menggunakan perangkap kecantikanmu, dan kalian berdua sudah dalam level kontak dan hubungan itu, kecelakaan apa yang mungkin terjadi? Chen Xuan menatapnya dengan bingung. Mengapa orang ini bereaksi seperti itu? Aneh sekali. Ketika mereka bertiga tiba di restoran Lovejoy, mereka langsung menimbulkan kehebohan. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Feng. Terutama karena dua wanita cantik, Chen Xuan dan Zhang Yuting, terlalu menarik perhatian. Pada saat yang sama, Ye Feng juga menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi, sebagian besar tatapan itu dipenuhi dengan permusuhan. Pria ini biasa saja. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan dua wanita cantik? Benar. Aku jauh lebih tampan daripada dia. Aku masih jomblo. Mungkin anak ini punya keterampilan khusus. Jadi begitu, hehehehehehe. Bisik-bisik pengunjung restoran di sekitarnya bisa terdengar. Ye Feng berkulit tebal, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Namun Chen Xuan dan Zhang Yuting, kedua wanita itu, tidak tahan lagi dan mempercepat langkah mereka. Karena mereka sudah melakukan reservasi terlebih dahulu, pelayan segera membawakan hidangan setelah mereka bertiga duduk. Setelah beberapa gigitan, Zhang Yuting memutar matanya dan tiba-tiba bertanya, Tuan Ye, apakah Anda membeli resor pemandian air panas untuk membantu Presiden Chen kita lagi? Batuk. Ketika Chen Xuan yang sedang makan mendengar ini, dia langsung terbatuk keras dan buru-buru menarik lengan bajunya. Namun Zhang Yuting tetap bergeming. Matanya menatap Ye Feng, menunggu jawabannya. Ye Feng menatapnya dengan ekspresi tercengang. Untuk membantu Presiden Chen-mu. Kenapa kau berpikir begitu? Namun ekspresi Zhang Yuting seolah telah melihat semuanya. Terakhir kali Presiden Chen menghadapi kesulitan, Andalah yang mengakuisisi Lingyun Real Estate dan membantunya mengatasinya. Kali ini, kau muncul tepat waktu lagi. Apakah kamu mendengar bahwa kami sedang mencari Zonghai Hot Springs Resort untuk bekerja sama, tetapi ditolak beberapa kali, jadi kamu membelinya? Mendengar ini, wajah Chen Xuan memerah dan dia segera menundukkan kepalanya untuk makan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mendengarkan penjelasan Ye Feng.
Karena Zhang Yuting juga telah menyuarakan keraguannya. Jika kebetulan Ye Feng membeli Lingyun Real Estate untuk membantunya melewati masa krisis, maka itu juga kebetulan. Tidak mungkin kebetulan dia membeli resor pemandian air panas saat dia sedang kesulitan, kan? Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Ye Feng sedikit tertegun, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia benar-benar ingin memberitahu kedua gadis cantik itu bahwa ini semua hanya kebetulan belaka. Tetapi jika dia mengatakannya seperti ini, apakah itu akan melukai harga diri Chen Xuan? Memikirkan hal ini, ia hanya bisa memberikan jawaban yang ambigu. Sudah kubilang ini takdir. Melihat dia tidak menjawab secara langsung, Chen Xuan menjadi semakin penasaran. Apa yang dipikirkan orang ini? Apakah itu benar-benar tidak disengaja? Atau memang disengaja? Tepat saat dia hendak melanjutkan berbelit-belit, pintu restoran tiba-tiba didorong terbuka. Lalu, dia melihat seorang pria berjas hitam masuk. Pria itu tampaknya berusia 40-an dan sangat tampan. Khususnya, ia memancarkan aura seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi, dan setiap gerakannya penuh pesona. Melihat hal itu, banyak wanita di ruang makan langsung menampakkan ekspresi tergila-gila. Kebanyakan wanita tidak dapat menahan pesona pria dewasa seperti dia. Bahkan Chen Xuan dan Zhang Yuting pun tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Tentu saja, mereka berdua tidak tergila-gila seperti wanita lainnya, tetapi mereka tidak bisa tidak mengagumi aura kuat pria itu. Identitas pria ini jelas tidak sederhana. Tepat ketika semua orang di restoran itu mencoba menebak identitas pria itu. Pada saat ini, pria itu melihat sekeliling dan bergegas menghampiri Ye Feng. Ekspresinya penuh hormat. Tuan Ye, saya Sun Yaoting, Direktur Hukum Nanfeng Entertainment, senang bertemu dengan Anda. Pada saat itu, seluruh restoran menjadi sunyi. Bab 82 Perlukah Anda sebegitu terkejutnya? Ketika mereka melihat Sun Yaoting, yang mengaku sebagai Direktur Hukum Nanfeng Entertainment, begitu menghormati Ye Feng. Bukan hanya Chen Xuan dan Zhang Yuting, semua orang di restoran terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang dengan aura sekuat itu akan begitu hormat kepada seorang pemuda seperti Ye Feng. Semua orang mulai menebak latar belakang Ye Feng. Tanda seru. Dia mungkin seorang tuan muda dari keluarga besar. Berbeda dengan keterkejutan semua orang, Ye Feng tidak terkejut sama sekali. Halo, Direktur Sun, apakah Anda sudah membawa dokumen serah terima? Sun Yaoting tak berani lengah. Ia buru-buru mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya. Semuanya ada di sini, silakan lihat. Ye Feng mengambil dokumen itu dan mulai membacanya dengan saksama. Sun Yaoting berdiri di samping dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa menit, Ye Feng tidak menemukan kesalahan apapun, jadi dia menandatangani dokumen tersebut. Seluruh proses serah terima memakan waktu kurang dari 10 menit. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Ye dan kedua wanita itu makan. Sun Yaoting mengambil dokumen yang ditandatangani Ye Feng dan setelah memeriksanya, dia pergi dengan hormat. Pada saat ini, Chen Xuan akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Dokumen serah terima seperti apa yang baru saja kamu tanda tangani? Ye Feng memasukkan makanan ke mulutnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak banyak, aku hanya membeli beberapa saham Nanfeng Entertainment. Oh, berapa banyak yang kamu beli? Melihat ekspresinya yang tenang, Chen Xuan berpikir itu hanya investasi kecil, jadi dia juga mulai makan. Tidak banyak, hanya 30%. Ham. Chen Xuan menyemburkan semua makanan yang baru saja dimakannya, dan mata indahnya melebar. Berapa? 30%. Saham Nanfeng Entertainment. Bahkan mulut Zhang Yuting terbuka lebar karena tidak percaya. Ye Feng menyeka wajahnya dengan tisu dan menatap keduanya dengan polos. Apa kalian harus terkejut seperti itu? Bukankah itu hanya 30% saham? Chen Xuan menatapnya seolah sedang melihat monster. Bukankah itu hanya 30% saham? Itu Nanfeng Entertainment, salah satu perusahaan hiburan terkemuka di kota Zonghai. Ye Feng mengangkat bahu. Lalu, Chen Xuan benar-benar terdiam. Mengapa di hadapan lelaki ini, dia selalu bersikap seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia? Mungkinkah dia benar-benar bereaksi berlebihan? Tapi, itu 30% saham Nanfeng Entertainment. Dengan saham ini saja, dia bisa menjadi salah satu bos teratas dalam industri hiburan di kota Zonghai. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia jelas bukan manusia. Para pengunjung restoran yang duduk di dekat mereka bertiga mendengar percakapan mereka dan sama terkejutnya. Mereka tidak menyangka orang ini mampu memperoleh 30% saham Nanfeng Entertainment di usia yang begitu muda. Tak heran jika ia bisa memiliki dua wanita cantik dalam pelukannya. Ini hebat sekali.
Beberapa gadis di meja sebelah mendengar ini dan ingin segera melemparkan diri ke pelukan Ye Feng. Akan tetapi, ketika mereka membandingkan diri mereka dengan Chen Xuan dan rekannya, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit rendah diri. Mereka segera menghilangkan pikiran itu. Setelah mereka bertiga selesai makan, Chen Xuan berinisiatif membayar tagihan. Ye Feng tidak bergerak, dan dia tidak menghentikan mereka. Lagi pula, mereka sudah sepakat bahwa Chen Xuan akan menjadi penjamuan, jadi dia tidak perlu menaungi tuan rumah. Namun, orang-orang di restoran memiliki perasaan yang berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa pria khususnya merasa cemburu. Pria ini tidak hanya memeluk dua wanita cantik, tetapi dia juga membuat gadis itu membayar tagihannya. Sebagai penjilat, mereka berjuang untuk membayar tagihan setiap waktu, dan bahkan jika mereka melakukannya, sang dewi bahkan tidak mau melihat mereka. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Chen Xuan kembali setelah membayar tagihan dan mengemasi barang-barangnya. Tiba-tiba, ia bertanya, "Kamu mau pulang sekarang?" Ye Feng tertegun sejenak sebelum menjawab dengan santai, "Ya, ada apa?" Ekspresi Chen Xuan agak tidak wajar. "Kalau kamu tidak terburu-buru pulang, bisakah kamu menemaniku berbelanja?" Saat dia mengatakan itu, wajahnya memerah tanpa alasan. Zhang Yuting, di sisi lain, langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya Presiden Chen benar-benar jatuh cinta padanya kali ini. Dia bahkan berinisiatif mengajak seorang pria untuk menemaninya berbelanja. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Ye Feng berpikir sejenak. Lagi pula, dia tidak punya kegiatan apapun saat kembali, dan dia hampir saja setuju. Pada saat ini, suara notifikasi sistem tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Sistem navigasi keberuntungan baru telah terdeteksi, tusuk rambut giok yang pernah digunakan selir kekaisaran Yang. Navigasi sistem dimulai, silakan mulai di jalan saat ini, berkendara 10 meter ke selatan, lalu belok kanan. Ye Feng tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Kesempatan ini datang pada waktu yang salah, atau lebih tepatnya, datang pada waktu yang tepat. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Ye Feng hanya bisa tersenyum meminta maaf kepada Chen Xuan, yang wajahnya penuh antisipasi. "Maaf, tiba-tiba aku ingat kalau aku harus bertemu teman lama nanti. Mungkin lain kali." Mendengar jawabannya, raut kekecewaan tampak di wajah Chen Xuan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengambil inisiatif untuk mengajak seorang pria berbelanja bersamanya. Dia tidak menduga akan ditolak. Zhang Yuting juga sedikit marah dan hendak memarahi Ye Feng, tetapi dihentikan oleh Chen Xuan. Dia tidak ingin memberi Ye Feng kesan bahwa dia tidak masuk akal. Ye Feng tersenyum meminta maaf lagi, lalu berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Zhang Yuting lalu berkata dengan marah, "Saudari Chen, orang ini tidak tahu menghargai bantuan, kan? Bukankah itu hanya sedikit uang? Apa masalahnya?" Chen Xuan menatapnya dengan ketidakpuasan. "Mungkin dia benar-benar ada urusan. Aku terlalu impulsif dan tidak memikirkannya matang-matang." Zhang Yuting masih sedikit tidak puas. Semua tuan muda yang mengejarmu tidak lebih buruk darinya. Selama kau buka mulut, semua orang akan mengantre untuk berbelanja denganmu. Kita tidak membutuhkannya." Namun, Chen Xuan tertawa sinis, bagaimana mungkin orang-orang tak berguna yang mengandalkan restu orang tua mereka bisa dibandingkan dengan Ye Feng. Zhang Yuting langsung menggoda, "Ya. Ye Fengmu memang yang terbaik, oke. Kapan aku bisa menghadiri pernikahanmu?" Chen Xuan langsung marah besar karena malu. "Sialan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak bisa dianggap teman biasa dengannya, jadi untuk apa aku menghadiri pernikahannya?" Zhang Yuting menyunggingkan senyum yang seolah telah melihat segalanya. "Kau masih ingin menyembunyikannya dariku? Aku sudah tahu segalanya." Chen Xuan sedikit bingung. "Apa yang kamu tahu?" Zhang Yuting takut dia akan sedih, jadi dia segera berhenti tersenyum. "Jangan khawatir, Kak Chen. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua." Chen Xuan benar-benar tercengang. Apa yang sedang dia bicarakan? Bab 83. Apakah Anda masih manusia jika Anda bahkan tidak bisa berbohong kepada pembohong? Ye Feng mengendarai mobil super dan mengikuti instruksi navigasi sistem ke jalan antik. Hari sudah mulai malam, dan jalan antik itu sudah mulai terang. Meskipun demikian, pejalan kaki di jalan tersebut masih tetap sibuk seperti biasanya. Saat mobil super likan milik Ye Feng memasuki jalan antik, hal itu menyebabkan keributan besar. Tanda seru. Meskipun sebagian besar orang yang bisa datang ke jalan barang antik untuk mencari harta karun adalah orang kaya, namun, ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang melihat mobil super mewah seperti itu, sehingga mereka langsung terkejut. Su Jingxin yang sedang berjalan-jalan di jalan antik juga tertarik dengan pemandangan itu.
Saat melihat mobil itu, ia bertanya-tanya siapakah pewaris generasi kedua yang kaya raya yang mengendarai mobil super ke jalan antik itu. Pada saat ini, seorang pemuda keluar dari mobil. Dia adalah Ye Feng, orang yang ditemuinya di tempat perjudian batu. Itu sebenarnya dia. Mengapa dia datang ke jalan antik? Mungkinkah dia juga seorang ahli barang antik? Kesan Su Jingxin terhadap Ye Feng cukup mendalam, dan dia sedikit terkejut melihatnya lagi. Namun, Ye Feng tidak menyadari kehadiran Su Jingxin. Setelah keluar dari mobil, dia terus berjalan maju sesuai dengan navigasi. Tampan, kemari dan lihatlah. Aku punya banyak harta karun di sini. Tampan, aku baru saja menemukan banyak harta karun bagus di sini. Setelah hilang, takkan ada lagi yang seperti itu. Saya punya banyak harta di sini, dan semuanya bernilai 1 kota. Kalau tidak, Anda mungkin kehilangan beberapa ratus juta yuan. Banyak pemilik kios melihat ini dan langsung menyambut Ye Feng dengan antusias. Mereka semua dapat melihat bahwa pemuda ini sangat kaya, jadi mereka semua ingin merampok si boros ini. Namun Ye Feng tidak menggubris panggilan orang-orang itu dan langsung pergi ke sebuah kios. Di kios itu, seorang gadis tengah menawar harga dengan pemilik kios. Ye Feng pertama-tama mengaktifkan fungsi pemindaian mendalam sistem dan memindai kios-kios. Ia langsung tahu bahwa sebagian besar barang di kios itu palsu. Satu-satunya pengecualian adalah jepit rambut giok biasa-biasa saja di sudut. Dia tidak terburu-buru mengambil tusuk gigi giok itu, melainkan memandang gadis yang sedang menawar harga dengan pemilik kios. Gadis itu sangat cantik. Dengan pandangan kritisnya saat ini, penampilannya setidaknya di atas 95 poin. Sepasang matanya yang besar berkedip-kedip, sungguh mengharukan. Pakaiannya dan tutur katanya juga sangat pantas, dan dia tampak sangat terpelajar. Bos, bisakah kamu membuatnya lebih murah? Gadis itu sedang memegang kipas lipat di tangannya. Ujung-ujung kipas itu dilapisi pasta kanji, dan tampak seperti benda tua. Gadis kecil, aku hanya meminta 20.000 karena aku tahu kamu tulus membelinya. Kipas lipat ini pernah dipakai Ji Xiaolan. Kalau orang lain, aku tidak akan menjualnya kurang dari 100.000. Nada bicara bosnya sangat tulus, dan orang-orang pun tidak bisa tidak mempercayainya. Ye Feng melirik kipas lipat dan hampir tertawa terbahak-bahak. Jelas dibeli dari Taobao, dan harganya paling mahal 10 yuan. Bos ini ternyata berani minta 20.000. Ini sungguh kejam. Gadis itu ragu sejenak dan akhirnya menggertakkan giginya. Baiklah, 20.000 saja. Bisakah aku membayar dengan kartu? Bosnya langsung kegirangan. Ia segera mengambil mesin pos dan berkata, ya, hebat. Kartu kredit WeChat saya bisa melakukan apa saja. Gadis itu mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan hendak membayar tagihan. Ye Feng tak tahan lagi. Ia mengingatkannya dengan niat baik, Nona, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Gadis itu berbalik dan menatapnya dengan heran. Lalu, setelah ragu sejenak, ia berkata dengan manis, ulang tahun ayahku sebentar lagi. Aku ingin memberinya hadiah. Dia suka mengoleksi barang antik, dan menurutku kipas lipat ini cukup bagus. Dia pasti suka, kan? Ye Feng tidak bisa menahan tawa, kurasa dia akan memukulmu sampai mati setelah menerimanya. Peringatannya cukup jelas, tetapi gadis itu jelas tidak mengerti maksudnya. Kenapa dia ingin membunuhku? Ye Feng ingin melanjutkan. Pada saat ini, pemilik kios sedikit tidak senang. Ku bilang, kenapa kau banyak bicara? Kalau kau tidak mau beli, pergilah ke kios lain dan berkeliling saja. Jangan ganggu bisnisku di sini. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia mencibir. Bos, jangan terlalu jahat. Kalau kamu cuma mau untung sedikit, aku janji nggak akan ngomong apa-apa. Tapi kamu jual barang-barang pinggir jalan seharga 20.000 yuan, apa itu terlalu mahal? Setelah ketahuan, bosnya langsung marah besar. Bohong. Barang murahan apa? Coba tanya-tanya sana-sini. Kapan saya, Lei Daya, pernah jual barang palsu? Gadis itu pun buru-buru berkata, adik kecil, kamu pasti salah paham dengan bos. Dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Ye Feng terdiam. Harusnya ada Taobao di ponselmu, kan? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak pernah pakai Taobao. Ye Feng menepuk kepalanya. Kalau begitu, unduh sekarang dan cari kipas lipatnya. Meskipun gadis itu tidak mengerti maksudnya, dia tetap patuh mengeluarkan ponselnya dan mengunduh perangkat lunak Taobao. Kemudian, dia mencari kata kipas lipat. Lalu, segala macam kipas lipat muncul di halaman tersebut. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru, gadis itu bergegas memeriksanya. Dengan cepat ia menemukan sebuah kipas lipat yang persis sama dengan kipas yang ada di tangan pemilik kios itu.
Bahkan setiap polanya pun sama. Lalu, gadis itu tertegun. Itu karena harga kipas itu 9,9 yuan. Terlebih lagi, yang paling keterlaluan adalah bahwa hal itu bahkan mencakup biaya pengiriman. Kerumunan orang di sekitarnya sudah tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Gadis seperti ini, sekalipun dijual, dia tetap membantu menghitung uang. Su Jingxin, yang berada di tengah kerumunan, menatap Ye Feng dengan tatapan yang mendalam. Orang ini cukup baik hati. Setelah sekian lama, gadis itu akhirnya bereaksi dan langsung melotot ke arah pemilik kios. Bos, kau bohong padaku. Harganya jelas 9,90 yuan, tapi kau menjualnya padaku seharga 20.000 yuan. Bosnya juga sedikit tercengang. Kipas lipat ini dibeli dari pasar grosir. Harga pembeliannya juga 20 yuan. Pemilik pasar grosir itu pun mengatakan, dirinya sudah memberikan harga paling murah karena yang dibelinya adalah pelanggan tetap. Seorang penipu menipu seorang penipu. Apakah kamu masih manusia? Bab 84 saya bersedia menyebut ini keterampilan unik saya. Sang bos merasa sedikit malu menghadapi pertanyaan gadis itu. Dia langsung memelototi Ye Feng yang usil dan hendak berkemas dan pergi. Tunggu sebentar, Ye Feng tiba-tiba memanggilnya. Membunuh seseorang hanya soal mengangguk. Mau apa lagi? Bosnya sudah hampir mengamuk. Bebek yang sudah ada di mulutnya sudah terbang, tapi orang ini masih belum melepaskannya. Apa maksudmu apa yang kuinginkan? Aku ingin membeli sesuatu. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Kau sedang mengolok-olokku. Bosnya geram. Orang ini tahu dia menjual barang palsu, tapi masih mau beli barang darinya. Kalau kepalanya tidak ditendang oleh seekor keledai, berarti dia sengaja mengolok-oloknya. Aku benar-benar ingin membeli sesuatu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Ye Feng terdiam melihat apa yang dilakukannya. Melihat dia tidak tampak bercanda, pemiliknya berhenti berkemas. Kalau begitu, saya sampaikan dulu, barang-barang di kios saya masing-masing seharga 1.000 yuan, dan saya tidak akan menawar. Kalau kamu tidak mampu, silakan pergi. Ketika orang banyak di sekitarnya mendengar ini, mereka semua mulai mengumpat. Bosnya memang berkulit tebal. Sudah ketahuan jual barang palsu, tapi masih berani menawar selangit. 1.000 yuan mungkin bisa membeli semua barang di kiosnya, bukan? Hanya orang bodoh yang bisa tertipu. Namun, dia tidak menyangka Ye Feng akan mengeluarkan 10 lembar uang 100 yuan tanpa mengatakan apapun. 1.000 yuan, simpan saja. Kemudian, dia mengambil tusuk rambut giok dari kios. Bosnya memegang setumpuk uang tunai di tangannya, dan dia menatap Ye Feng dengan tak percaya. Dia baru saja menyebutkan sebuah angka dengan santai, tetapi dia tidak menyangka pihak lain bahkan tidak akan menawar harga dan langsung membayarnya. Bukankah ini terlalu disengaja? Ketika dia diungkap oleh orang ini tadi, dia mengira bahwa pihak lain adalah seorang ahli. Dia tidak menyangka dia seorang idiot. Dia tahu bahwa dirinya terjebak, tetapi dia tetap melompat masuk dengan sengaja. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Ye Feng terlihat sangat pintar tadi. Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Dia jelas tahu kalau kios ini penuh dengan barang palsu, tapi dia masih mau membuang-buang uang sebanyak itu. Itu benar-benar kasus menjadi orang bodoh dengan banyak uang. Su Jingxin, yang berdiri di tengah kerumunan, juga terkejut. Dari interaksi mereka sebelumnya di tempat perjudian batu, dia merasa bahwa Ye Feng pasti sangat pintar. Tetapi sekarang, mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Adik kecil, maukah kau memikirkannya? Gadis yang hampir tertipu itu juga buru-buru mencoba membujuknya. Adik laki-laki ini baru saja memberinya beberapa petunjuk. Ia tak menyangka akan terjebak juga. Apakah kamu percaya pada takdir? Ye Feng tidak menjawab pertanyaan itu. Ah! Wajah gadis itu sedikit memerah. Apa maksudnya? Aku merasa aku dan jepit rambut giok ini ditakdirkan. Aku percaya takdir takkan berdusta. Wajah Ye Feng dipenuhi keyakinan. Ketika pemilik kios mendengar dia berbicara, dia tidak dapat menahan tawa. Bodoh sekali. Dia membeli jepit rambut giok ini seharga 20 yuan. Dia menjualnya seharga 1.000 yuan dan memperoleh laba bersih sebesar 980 yuan. Tetapi ketika dia sedang merasa bangga pada dirinya sendiri, dia melihat Ye Feng perlahan mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tampan muncul dalam video. Chen Qiusan. Itu Chen Qiusan. Tidak diketahui siapa yang berteriak pertama kali, tetapi teriakan itu segera menarik perhatian semua orang di sekitar. Chen Qiusan merupakan sosok seperti dewa di dunia kuno. Siapa yang tidak mengenalnya di dunia barang antik? Pada saat ini,
tatapan semua orang ke arah Ye Feng segera mengalami perubahan total. Berapa banyak orang yang mengenal Chen Qiusan sebagai orang yang sederhana. Bahkan Su Jingxin yang menonton acara itu pun terkejut. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Chen Qiusan. Tak disangka Ye Feng benar-benar mengenal orang sebesar itu. Adapun pemilik kios, dia sudah ketakutan setengah mati. Ini benar-benar seperti pertemuan setan kecil dengan setan besar. Dia takut kalau dia akan langsung ketahuan. 1000 yuan ini terlalu sulit diperoleh. Ketika pemilik kios memikirkan hal ini, ia segera ingin mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri. Ye Feng mengabaikan tatapan orang banyak dan menyapa Chen Qiusan terlebih dahulu. "Kak Chen, aku menemukan barang tua di pasar barang antik. Bisakah kau membantuku melihatnya?" Sambil berbicara, dia mengarahkan kamera telepon genggamnya ke jepit rambut giok. Chen Qiusan awalnya tenang, tetapi ketika melihat tusuk rambut giok itu, ia terkejut. "Dekatkan tusuk rambut giok itu. Biar aku lihat." Ye Feng melakukan apa yang diperintahkan dan meletakkan jepit rambut giok di dekat kamera. Kemudian, Chen Qiusan berseru, "Saudara Ye, Anda telah menemukan harta karun. Kalau saya tidak salah, jepit rambut giok ini seharusnya dari dinasti Tang, dan tercatat dalam buku-buku kuno bahwa permaisuri yang pernah memakainya. Nilainya setidaknya 10 juta. Mendengar kata-katanya, Ye Feng tidak menunjukkan reaksi apapun, karena dia sudah tahu. Akan tetapi, orang-orang yang menonton acara itu semuanya terkejut. Apakah permaisuri yang pernah memakainya sebelumnya? Nilainya setidaknya 10 juta. Bukankah ini agak menakutkan? Dia mampu membeli tusuk rambut giok yang tak ternilai harganya dari sebuah kios pinggir jalan yang penuh dengan barang-barang palsu hanya dengan gerakan santai. Kalau saja Chen Qiusan tidak mengatakan hal itu, mereka pasti sudah memarahinya saat itu juga. Namun pihak lainnya adalah Chen Qiusan, Presiden Distrik Sotheby's China. Dia memiliki status tinggi di dunia barang antik. Oleh karena itu, semua orang mempercayai kata-katanya tanpa keraguan. Ketika mereka menatap Ye Feng lagi, penghinaan dan ejekan yang sebelumnya mereka rasakan telah lenyap. Rasa bangga mereka berubah menjadi keterkejutan, rasa ingin tahu, dan ketidakpercayaan. Tidak heran pemuda ini bisa memanggil Chen Qiusan sebagai saudaranya. Bukankah penglihatannya terlalu menakjubkan? Mengubah 1000 yuan menjadi 10 juta yuan dalam sedetik, aku ingin menyebut ini sebagai keahlianku yang unik. Su Jingxin juga tidak percaya. Pencapaian Ye Feng dalam perjudian batu sudah luar biasa. Dia tidak menyangka dia memiliki kemampuan yang tak terduga di bidang barang antik. Dia dengan santai memetik satu dan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini masih manusia? Bab 85 penglihatan ini terlalu menantang surga. Ketika dia mendengar Chen Qiusan mengatakan bahwa tusuk rambut giok itu bernilai 10 juta, dia tercengang. Pemilik kios tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah sambil meratap. "Ah, aku tak ingin hidup lagi. Ini terlalu berlebihan. Biarkan aku mati. Sungguh terlalu sulit baginya hari ini." Tanda seru tanda seru. Awalnya, dia hendak mendapatkan kesepakatan senilai 20.000 yuan, tetapi Ye Feng muncul entah dari mana dan merusaknya. Kemudian, pihak lain menghabiskan 1000 yuan lagi untuk membeli jepit rambut gioknya. Dia pikir dia telah mendapat untung besar kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tetap akan terluka pada akhirnya. Ini merupakan pukulan berat baginya. Tapi Ye Feng mengabaikannya. Setelah dia menutup telepon Chen Qiusan, dia mendengar suara pemberitahuan sistem di telinganya. "Selamat, tuan rumah, navigasi perburuan harta karun telah selesai. Sistem telah memberikan hadiah 20 villa pemandangan Danau Zongtian dengan total nilai 1 miliar. Mendengar pemberitahuan sistem, Ye Feng sakit kepala. Dia dihadiahi 20 villa lagi. Dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak properti yang dia miliki atas namanya. Saat saya kembali nanti, saya harus memeriksanya dengan cermat dan tidak melewatkan apapun. Petik 1. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menyimpan jepit rambut giok itu dan hendak pergi. Tepat pada saat itu, dia mendengar gadis di belakangnya tiba-tiba memanggilnya, "Adik kecil, tunggu sebentar." Ye Feng menatapnya dengan aneh. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Gadis itu mengulurkan tangannya. "Aku belum memperkenalkan diri. Namaku Lu Xiaoya. Namamu?" Ye Feng. Ye Feng tidak punya pilihan selain mengungkapkan latar belakangnya. "Saudara Ye Feng, bolehkah aku meminta bantuanmu?" tanya Lu Xiaoya dengan ramah. "Bantuan apa?" Ye Feng sedikit bingung. "Bisakah kau membantuku memilih hadiah untuk ayahku?" Lu Xiaoya tampak memelas. "Kau ingin aku membantumu memilih hadiah? Ini kurang pantas, kan? Bagaimana kalau aku salah?" Ye Feng tertawa dan menggoda. "Tidak, kau sangat kuat. Aku tahu kau orang hebat di dunia barang antik.
Lagi pula, kalaupun kau salah, aku tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, akulah yang berinisiatif meminta bantuanmu, jadi aku akan menanggung sendiri akibatnya. Lu Xiaoya sangat pengertian. Ye Feng merasa tersanjung olehnya, dan ia merasa senang karenanya, jadi ia tidak menolaknya. Dia segera mengaktifkan fungsi pemindaian mendalam sistem dan melihat sekelilingnya. Informasi semua barang antik dalam radius 1 meter darinya ditampilkan. Setelah melalui serangkaian pencarian, tak lama kemudian, Ye Feng menemukan batu tinta antik di salah satu kios. Pemilik kios tahu bahwa dia memiliki mata yang tajam. Karena dipilih olehnya, tentu saja itu bukan barang biasa. Ia langsung menawar 10.000 yuan. Ye Feng tidak menawar dan meminta Lu Xiaoya untuk membayar tagihannya. Ketika pemilik kios melihatnya membayar tagihan dengan begitu mudahnya, ia langsung menyesalinya. Seandainya ia tahu, ia pasti akan meminta 100.000. Lu Xiaoya mengambil batu tinta hitam dan merasa tidak puas. Setidaknya dari segi penampilan, tempat tinta ini jauh lebih rendah dibandingkan kipas lipat yang baru saja disukainya. Aku ingin tahu apakah ayah akan menyukainya. Pada saat itu, seseorang di tengah kerumunan tiba-tiba berseru. Nona, bolehkah saya melihat batu tinta ini? Lu Xiaoya bingung, tetapi dia tetap menyerahkan batu tinta itu kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu memandanginya cukup lama dan langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Saya sudah mempelajari batu tinta selama lebih dari 20 tahun. Kalau tidak salah, ini pasti lempengan tinta bagus yang digunakan Zheng Banxiao. Harganya setidaknya beberapa juta. Begitu orang itu mengatakan hal itu, suasana kembali memanas. Mereka semua telah melihat adegan Ye Feng memilih batu tinta. Dia hanya berjalan ke sebuah kios acak dan memilihnya tanpa melihatnya. Mereka tidak menyangka itu akan menjadi harta tak ternilai lainnya. Pemandangan seperti ini sungguh menantang surga, bukan? Pemilik kios yang menjual batu tinta juga terjatuh ke tanah dan mulai menangis. Bahkan dia menangis lebih tak berperasaan dari pemilik kios itu. Apakah dia hanya membiarkan beberapa juta berlalu begitu saja? Ini terlalu banyak penindasan. Lu Xiaoya tidak menyangka batu tinta yang tampak biasa ini memiliki latar belakang yang begitu indah. Ia segera menatap Ye Feng dengan rasa terima kasih. Kakak Ye Feng, terima kasih banyak. Ayahku pasti akan menyukainya. Sama sekali tidak masalah. Ye Feng tidak terlalu mempermasalahkan hal sekecil itu. Kak Ye Feng, aku harus kembali sekarang. Kita tukar nomor telepon dulu, nanti aku traktir makan kalau ada waktu luang. Lu Xiaoya menatapnya penuh harap, takut ditolak. Namun, Ye Feng tidak menolaknya. Ia langsung bertukar informasi kontak dengannya. Melihat hal itu, Lu Xiaoya pergi sambil membawa batu tinta itu, merasa puas. Saat dia pergi, kerumunan di sekitarnya mulai bergegas menuju Ye Feng. Bos, ayahku juga sedang merayakan ulang tahun. Bisakah kamu membantuku memilih hadiah? Ulang tahun kakekku sebentar lagi. Tolong bantu aku memilih hadiah untuknya sebagai tanda baktiku kepada orang tua. Kakak, bolehkah aku mentraktirmu makan? Aku juga ingin bertanya tentang barang antik. Semua orang sangat ingin berteman dengan Ye Feng. Lagi pula, berteman dengan ahli yang menantang surga seperti itu hanya akan mendatangkan keuntungan bagi mereka dan tidak akan mendatangkan bahaya. Ye Feng menolak antusiasme semua orang. Apakah kamu bercanda? Dia tidak akan bisa memilih hadiah untuk semua orang di sini bahkan jika dia mati kelelahan. Lagi pula, kalau dia benar-benar melakukan hal itu, pemilik kios di jalan ini mungkin akan berkumpul dan membunuhnya di tempat, bukan? Bukankah ini berarti memotong sumber pendapatan seseorang? Dia masih memiliki rasa kepatutan ini. Mereka yang bisa datang ke jalan antik itu pada dasarnya adalah orang-orang terkenal. Tentu saja mereka tidak akan mengganggunya. Setelah ditolak oleh Ye Feng, kerumunan bubar. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakang. Bos, bisakah kau membantuku memilih hadiah? Saya minta maaf. Ye Feng menolak sambil berbalik. Ketika dia melihat wajah wanita itu, dia tertegun. Bukankah dia wanita yang ditemuinya di tempat perjudian batu? Apa namanya lagi? Dia sepertinya dipanggil Su Jingxin. Nona Su, apa yang Anda lakukan di sini? Aku sudah di sini sejak tadi. Sayang sekali Tuan Ye hanya peduli berbicara dengan gadis cantik itu dan tidak melihatku sama sekali. Ada sedikit rasa cemburu dalam kata-kata Su Jingxin. Kedengarannya aneh. Bab 86 seorang si cantik berdiri di depan Anda, tapi Anda selalu memikirkan uang. Mendengar kata-kata Su Jingxin, Ye Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mengapa kedengarannya seperti dia orang yang tidak berperasaan? Su Jingxin juga menyadari bahwa kata-katanya agak kurang pantas, jadi ia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri, aku hanya bercanda.
Lihat betapa takutnya kamu. Ye Feng tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Tanda seru. Apakah dia bercanda? Apakah mereka dekat? Melihat ini, Su Jingxin segera mengganti topik. Tuan Ye, saya sangat menyukai jepit rambut giok Anda. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Ye Feng tercengang mendengar ini. Kamu mau beli jepit rambut giok ini? Su Jingxin segera mengangguk. Benar. Aku sangat suka jepit rambut giok ini. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia melepasnya. Ye Feng langsung tertawa, tentu saja, kenapa pria sepertiku butuh tusuk rambut giok. Sungguh suatu berkah kalau wanita cantik seperti Nona Su menyukainya. Sambil berbicara dia menyerahkan jepit rambut giok itu. Su Jingxin tidak terburu-buru mengambilnya. Saya tidak tahu apakah saya terlihat bagus memakainya. Bisakah Tuan Ye membantu saya memakainya? Ye Feng tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan membantunya memasang jepit rambut giok di rambutnya. Jantung Su Jingxin berdebar kencang saat mencium aroma tubuhnya dari jarak sedekat itu. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu gegabah. Baru kedua kalinya mereka bertemu, tapi dia sudah mengajukan permintaan seperti itu. Apakah pihak lain berpikir dia wanita yang pelin-pelan? Dan saat dia mengkhawatirkan untung ruginya sendiri, Ye Feng sudah membantunya memasukkan jepit rambut giok. Terlalu indah. Dia berseru kagum dari lubuk hatinya. Ketika jepit rambut giok itu ditusukkan ke rambut Su Jingxin, dia yang tadinya anggun dan halus menjadi semakin cantik. Seolah-olah permaisuri yang telah terlahir kembali. Wajah Su Jingxin sedikit memerah saat mendengar pujiannya. Ekspresi semacam ini membuat hati orang-orang tergerak. Saat dia menyadari Ye Feng telah menatapnya, dia menjadi semakin malu. Tuan Ye, kenapa Anda terus menatap saya? Ye Feng terdiam. Menurutmu aku sedang melihat apa? Kamu harus bayar tagihannya. Hah? Su Jingxin tertegun. Dia mengira Ye Feng terpesona oleh kecantikannya, tetapi sebenarnya dia menunggu dia membayar. Su Jingxin tiba-tiba merasa sedikit marah. Wanita cantik berdiri di depan Anda, tetapi Anda selalu memikirkan uang. Sungguh orang yang rakus akan uang. Namun, dia tetap sangat sopan. Dia langsung menulis cek untuk Ye Feng. Kalau tidak ada urusan lagi, saya pamit. Ye Feng tidak berbasa-basi. Setelah menerima cek, ia berbalik dan pergi dengan puas. Ia tidak terlihat enggan pergi. Su Jingxin menatap punggungnya dan merasa sedikit tersesat. Pada saat ini, Paman Liu, yang telah melindunginya dalam kegelapan, perlahan berjalan keluar. Nona, apakah Anda perlu saya menyelidiki latar belakangnya? Orang ini sudah muncul di hadapan Anda berkali-kali. Apakah ini kebetulan atau memang disengaja? Mata Paman Liu bersinar dengan cahaya yang tajam. Paman Liu, aku bukan anak kecil lagi. Kau tak perlu ikut campur urusanku. Su Jingxin sedikit tidak puas dengan kata-katanya. Nona, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Melihatnya tak peduli, Paman Liu tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Paman Liu, meskipun kau melihatku tumbuh dewasa, kau tidak tahu apa yang kusuka, kata Su Jingxin sambil menatap Ye Feng yang telah pergi jauh. Entah itu kebetulan atau memang sengaja, aku akan menemukan jawabannya sendiri. Aku tidak butuh campur tangan siapapun. Aku tidak tertarik pada apapun yang transparan. Setelah mendengar kata-katanya, Paman Liu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap ke arah Ye Feng pergi dengan tatapan mata tajamnya. Anak muda, sebaiknya kamu tidak mempunyai niat buruk terhadap nona muda. Petik 1. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Petik 1. Manajemen Villa Pemandangan Danau Zongtian. Lin Junjun baru saja menyelesaikan pekerjaannya seharian dan hendak mengemasi barang-barangnya untuk pulang kerja. Saat itu, asisten itu masuk dengan cepat sambil membawa setumpuk dokumen tebal. Manajer Lin, kami baru saja menerima pemberitahuan dari atasan bahwa seseorang membeli 20 villa sekaligus. Berapa? 20 gedung. Bukankah dia terlalu kaya? Lin Junjun langsung ketakutan melihat angka ini. Villa dengan pemandangan Danau Zongtian biayanya paling tidak 20 hingga 30 juta, sedangkan yang lebih mahal biayanya bisa mencapai puluhan juta atau bahkan mendekati 100 juta. Seseorang benar-benar membeli 20 gedung sekaligus. Itu akan menjadi beberapa ratus juta. Ini sungguh tidak manusiawi. Asisten itu mengeluh dengan kesal, para petinggi meminta kami untuk menyiapkan prosedur serah terima semalaman. Tadinya saya mau makan malam dengan pacar saya, tapi sekarang semuanya jadi berantakan. Lin Junjun tak kuasa menahan tawa. Sudahlah, jangan mengeluh. Mereka membeli 20 villa sekaligus. Bahkan jika kamu sudah menikah sekarang, kamu tetap harus kembali mengurusnya, apalagi makan malam dengan pacarmu. Pelanggan itu Tuhan.
Asisten itu menghela napas panjang dan mulai memilah dokumen serah terima. Sambil minum air, Lin kian-kian bertanya dengan acuh tak acuh, "Oh ya, tahukah kamu siapa yang membeli begitu banyak villa?" Untuk bisa membeli begitu banyak villa sekaligus, dia pasti bukan orang biasa di kota Zonghai. Asisten itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kurasa namanya Ye Feng. Lin Junjun memuntahkan air dari mulutnya ketika mendengar itu. Siapa? Ye Feng. Apakah Ye Feng yang tinggal di rumah nomor 1? Asisten itu menggaruk kepalanya. Kurasa tidak, kan? Bukankah dia sudah punya villa? Apa gunanya beli banyak-banyak? Seharusnya namanya sama, kan? Banyak juga orang yang bernama Ye Feng. Lin Junjun memikirkannya dan merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Ye Feng sudah punya rumah nomor 1. Mengapa dia membeli begitu banyak? Apakah dia akan menggunakannya untuk beternak babi? Mungkin namanya sama. Ya, itu harusnya terjadi. Bab 87 Aku akhirnya menjalani hidup dengan cara yang paling aku benci. Pada saat yang sama, di Dongan Securities. Su Men sedang duduk di depan komputernya, menatap kosong pada grafika lain dari 3 saham yang dibeli Ye Feng beberapa hari yang lalu. Bahkan sekarang, dia tidak dapat mengerti bagaimana Ye Feng dapat melakukan gerakan sehebat itu. Dia telah berkecimpung di pasar saham selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang dapat menilai tren pasar secara akurat. Tanda seru. Hal ini tak lagi bisa dipahami oleh orang biasa. Hanya bisa dikatakan sebagai operasi dewa. Dia ingin menelepon Ye Feng beberapa kali untuk mencari tahu alasannya. Namun, Su Men akhirnya berhasil mengendalikan dirinya. Bagaimanapun, membantunya mendapatkan banyak uang sudah merupakan suatu kebaikan yang besar baginya. Mengapa dia harus sampai ke dasar masalahnya? Saat dia tengah asyik berpikir, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kantor. Lalu, dia melihat seorang pria berwajah berminyak masuk dengan langkah sembrono. "Kakak Men, kamu sibuk?" Setelah lelaki itu masuk, dia duduk di mejanya tanpa mempedulikannya. Melihat ini, Su Men langsung mengerutkan kening. Nama pria itu adalah Huang Bin, dan dia adalah manajer departemen yang baru saja ditunjuk. Bagaimana seorang lulusan baru tanpa pengalaman kerja bisa menjadi manajer departemen di perusahaan besar seperti Dongan Securities? Semua orang di perusahaan tahu bahwa alasannya adalah karena seorang pemimpin senior Dongan Securities juga bermarga Huang. Adapun apakah keduanya memiliki hubungan apapun, hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Pendek kata, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani memprovokasi dia. "Ada yang kau butuhkan dariku?" Meskipun Su Men tidak ingin memprovokasinya, dia tetap memasang ekspresi yang tidak bisa didekati. "Tidak bisakah aku datang dan mengobrol denganmu jika aku tidak ada pekerjaan?" Nada bicara Huang Bin agak canggung. Ekspresi Su Men berubah semakin buruk. "Aku bahkan tidak dekat denganmu. Apa yang perlu dibicarakan?" Huang Bin mengambil pena di mejanya dan memainkannya. "Bicara tentang hidup, bicara tentang cita-cita, ada banyak hal yang bisa dibicarakan." Su Men bahkan tidak berusaha menyembunyikan ekspresi jijik di wajahnya. "Manajer Huang, sekarang jam kerja. Kalau Anda tidak ada urusan dengan pekerjaan, saya rasa kita tidak perlu banyak bicara." Huang Bin tidak berniat mundur. "Kalau kita tidak bisa bicara di jam kerja, bagaimana kalau setelah jam kerja? Apa kamu ada rencana setelah jam kerja? Aku akan mentraktirmu makan." Su Men mengepalkan tinjunya dan menahan amarah di hatinya dengan susah payah. "Maaf. Aku sudah membuat rencana dengan pacarku untuk makan malam bersama nanti." Huang Bin tertawa terbahak-bahak mendengar jawabannya. "Kakak Men, kamu membosankan sekali. Aku sudah tanya-tanya. Kamu nggak punya pacar sama sekali. Kamu nggak perlu bohong untuk menolakku, kan? Juga, taktik punya pacar itu agak kuno." Rasa malu Su Men berubah menjadi amarah. "Siapa bilang aku tidak punya pacar? Apa kau pikir aku perlu mempermainkanmu?" Huang Bin cemberut tanpa komitmen. "Kalau begitu kamu bisa telepon dia sekarang. Kalau kamu benar-benar punya pacar, aku janji tidak akan mengganggumu." Su Men merasa dilema saat mendengar ini. Dia sibuk dengan pekerjaan selama bertahun-tahun dan hanya sedikit berhubungan dengan lawan jenis. Bahkan jika dia ingin menemukan seseorang untuk berakting bersamanya, tidak mudah untuk menemukan seseorang yang dapat melakukannya di menit terakhir. Dugaan Huang Bin terbukti ketika dia melihat ekspresi bingung gadis itu. "Apa? Jangan bilang kamu bahkan nggak ingat nomor pacarmu. Atau aku sudah menebaknya dengan benar dan kamu nggak punya nomornya sama sekali." Su Men membalas, "Siapa bilang aku tidak punya? Aku akan meneleponnya sekarang." Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencarinya. Pada saat ini, nama Ye Feng tiba-tiba muncul di garis pandangannya.
Matanya berbinar, dan tanpa banyak berpikir, dia memutar nomor itu. Ye Feng saat ini sedang duduk di vilanya. Ia ingin menghitung aset yang telah ia kumpulkan selama ini. Saat ini, di atas meja kopi di ruang tamu Zhongtian Lakeview Villa nomor 1, ada setumpuk tebal sertifikat kepemilikan properti, juga setumpuk sertifikat kepemilikan saham. Pada saat inilah Ye Feng menyadari bahwa dia tidak akan tahu jika dia tidak memeriksanya, tetapi begitu dia memeriksanya, dia terkejut, dia telah menjadi begitu kaya tanpa menyadarinya. Total asetnya mencapai puluhan miliar. Dia kapitalis jahat. Sayangnya, pada akhirnya, aku malah menjadi orang yang dulu paling kubenci. Saat Ye Feng tengah mendesah, dia menerima telepon dari Su Men. Meskipun dia penasaran mengapa dia meneleponnya, Ye Feng tetap mengangkat teleponnya. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara merdu Su Men dari ujung telepon yang lain. Sayang, kamu sedang sibuk apa? Ye Feng tertegun. Ia melihat ide penelepon lagi. Apa yang salah dengan wanita ini? Dia benar-benar memanggilnya, sayang. Meski bingung, dia tetap menjawab dengan jujur, aku sedang membereskan beberapa dokumen di rumah, ada apa? Su Men segera mengaktifkan speaker telepon. Bukankah kita sudah sepakat untuk makan malam bersama malam ini? Kamu sudah berangkat. Ye Feng bahkan lebih tercengang sekarang. Kapan aku pernah makan malam bersama Su Men? Kok aku tidak tahu soal ini? Ada. Kok aku nggak ingat? Su Men melirik Huang Bin yang sedang bersukacita atas kemalangannya, lalu cepat-cepat berpura-pura marah. Kamu tidak pernah peduli dengan urusan orang lain. Bukankah kita sepakat tadi malam untuk makan makanan Prancis hari ini? Apa kamu lupa? Sebodoh apapun Ye Feng, ia tahu ada yang salah dengan situasi ini, jadi ia menahan senyum dan mengangguk. Oh, ya. Aku lupa soal ini waktu aku sibuk. Aku akan segera pergi. Su Men menghela napas lega. Orang ini cukup pintar, tidak membiarkan dia membocorkan rahasianya. Datanglah dan jemput aku dulu, lalu kita pergi ke restoran bersama. Tidak masalah, aku akan segera ke sana. Setelah mendapat balasan Ye Feng, Su Men menutup telepon. Lalu, ia menatap Huang Bin dengan puas. Bagaimana menurutmu? Apa kau masih punya pertanyaan? Huang Bin sedikit tercengang. Ini tampaknya tidak benar. Dia mendengar dari rekan-rekannya bahwa Su Men tidak punya pacar dan bahkan tidak punya teman lawan jenis. Kenapa dia tiba-tiba punya pacar? Kau tidak menemukan perisai untuk berbohong padaku, kan? Bab 88 hilang total. Mendengar pertanyaan Huang Bin, Su Men merasa sedikit bersalah, tetapi dia tetap berpura-pura tenang dan bertanya, apakah menurutmu aku perlu melakukan itu? Huang Bin menatapnya ragu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sampai bertemu pacarmu. Aku hanya akan menyerah kalau begitu. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar kantor. Setelah dia pergi, Su Men segera mengangkat teleponnya dan mengirim pesan kepada Ye Feng, menjelaskan seluruh situasi. Tanda seru. Saat ini, Ye Feng sedang mengendarai Ferrari Enzo keluar dari garasi. Setelah melihat pesan tersebut, dia langsung merasa lega dan membalas, apakah kamu masih perlu aku jemput sekarang? Pesan Su Men datang dengan cepat. Tentu saja, kalau kamu tidak datang, dia tidak akan menyerah. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Ye Feng menjawab dengan nada bercanda, apa gunanya aku membantumu? Su Men menggigit bibir bawahnya dan menjawab, apa maumu? Asal aku bisa, aku setuju. Jantung Ye Feng berdebar kencang. Benarkah? Tapi kamu tidak bisa pergi terlalu jauh, Su Men cepat menambahkan. Apa yang kau pikirkan? Aku pria yang baik. Su Men melihat arlojinya. Sudah hampir waktunya pulang kerja. Dia mengemasi barang-barangnya dan melangkah keluar kantor. Huang Bin yang telah lama menunggu di luar, melihat ini dan segera mengikutinya. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam lift satu demi satu. Pada saat ini, ada banyak rekan kerja dari perusahaan yang sama di dalam lift. Bagaimana, apakah pacarmu datang untuk menjemputmu? Tanya Huang Bin dengan nada provokatif. Ya, apakah ada masalah? Su Men tidak mau kalah. Baiklah, jangan memaksakan diri. Akui saja kalau kamu tidak punya pacar. Sayang sekali, aku akan mengecewakanmu. Oke, terus kenapa kalau kamu punya pacar? Apa dia sehebat aku? Apa dia punya lebih banyak uang daripada aku? Biar aku tahu kalau cuma aku yang pantas untukmu. Hehe. Su Men tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun lagi. Huang Bin pergi ke tempat parkir terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ia mengendarai Porsche 911 yang mewah dan berhenti di depan Su Men. Dan ini langsung menarik perhatian banyak rekan wanita. Lagi pula,
mobil sport ini terlihat bagus, dan harganya paling sedikit 2 juta. Hal semacam ini dan harganya sangat menarik bagi banyak gadis. Beberapa gadis yang berani tak kuasa menahan diri untuk melemparkan pandangan genit ke arah Huang Bin. Namun, Huang Bin tentu saja tidak tertarik pada wanita biasa seperti itu, dan malah melemparkan tatapan menggoda kepada Su Men. Aku bilang, aku akan membuktikan padamu bahwa hanya aku yang layak untukmu. Su Men tersenyum meremehkan saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri. Dengan sangat cepat, mereka melihat Ferrari Enzo yang tampak sangat keren melaju ke arah mereka. Kemudian, dengan gerakan melayang yang indah, mobil itu berhenti tepat di depan Porsche milik Huang Bin. Saat kedua mobil itu dibandingkan, mobil sport Huang Bin yang awalnya dianggap mencolok, langsung tampak tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Sepertinya seorang gadis cantik akan sangat menarik perhatian saat ia dikelilingi oleh gadis-gadis jelek. Akan tetapi, saat kecantikan sejatinya muncul, ia langsung berubah menjadi gadis pelayan kecil. Melihat hal itu, banyak gadis yang berada di ruangan itu berteriak-teriak tanpa memperdulikan citranya. Sekalipun mereka tidak tahu nilai Ferrari Enzo, mereka dapat mengetahui dari penampilannya bahwa mobil itu sedikitnya 10 kali lebih baik daripada mobil Huang Bin. Lagi pula, betapapun bodohnya mereka tahu bahwa Ferrari memiliki mutu yang jauh lebih tinggi daripada Porsche. Betapa menakjubkannya jika dia bisa duduk di kursi penumpang mobil ini dan merasakannya. Tepat ketika semua orang mencoba menebak siapa pemilik mobil itu, jendela mobil diturunkan dan Ye Feng menatap Su Men dengan senyum tipis di wajahnya. Sayang, maaf aku terlambat. Saat dia keluar hari ini, dia bahkan berdandan dengan sangat teliti. Jas mahal itu pas sekali di badannya, membuat wajahnya yang sudah tampan tampak semakin anggun. Banyak gadis yang hadir langsung jatuh cinta padanya. Seorang pria muda, tampan, dan kaya seperti dia adalah pangeran tampan yang diimpikan setiap gadis. Oleh karena itu, semua gadis memandang Su Men dengan rasa iri dan cemburu. Su Men merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya dan langsung merasa sombong. Ia menoleh ke arah Huang Bin yang tampak sedih dan bertanya, apakah kau masih merasa pantas untukku? Huang Bin hanya bisa merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Saat Ye Feng mengendarai Ferrari Enzo yang sangat keren itu ke arena, dia tahu bahwa dia telah kalah. Dan dia kalah total. Dibandingkan dengan mobil super milik pihak lain, Porsche miliknya bahkan tidak sebagus sampah. Tidak ada perbandingan sama sekali. Su Men tersenyum penuh kemenangan, dia berjalan menuju Ye Feng dengan langkah ringan. Dia memberinya ciuman ringan di wajahnya, lalu berbalik dan duduk di kursi penumpang. Banyak rekan pria di tempat kejadian mulai meratap ketika mereka melihat kejadian ini. Dewi di hati mereka, Su Men, sebenarnya punya pacar. Ini merupakan hal yang mengejutkan bagi mereka yang masih memiliki fantasi. Lagi pula, mereka tidak punya cara untuk marah pada pacar Su Men. Lagi pula, dia memang jauh lebih menonjol dari mereka. Saat Huang Bin melihat Su Men mencium Ye Feng, hatinya ikut berdarah. Namun, di dunia ini, kekuatan adalah raja. Siapa yang meminta pihak lain untuk lebih kuat darinya? Sekalipun dia tidak yakin, dia harus menahannya. Ye Feng juga tercengang di awal. Ia tidak menyangka Su Men akan mengambil inisiatif. Namun, dia cepat bereaksi dan menyalakan mobil. Mesinnya meraung 2 kali dan berubah menjadi petir merah, menghilang di depan mata semua orang. Meninggalkan sekelompok pria dan wanita yang tergila-gila dan dipukuli hingga babak belur. Bab 89 Saya harus membayar lebih. Pada saat yang sama, Su Men, yang duduk di kursi penumpang di samping Ferrari Enzo, tersipu. Untuk benar-benar menghilangkan pikiran Huang Bin tentangnya, dia mencium Ye Feng di depan semua orang. Sekarang setelah dipikir-pikir, ia benar-benar telah mengambil langkah yang begitu berani. Ia ingin mencari lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Namun, Ye Feng memelototinya sambil mengemudi. Katakan padaku, bagaimana kau akan memberiku kompensasi? Su Men terkejut. Kompensasi apa? Ye Feng berkata dengan tegas, aku hanya setuju untuk menjadi pacarmu, aku tidak bilang akan mengorbankan tubuhku. Kau menciumku tanpa izin. Aku telah menderita kerugian besar kali ini. Tidak, kau harus memberiku kompensasi. Su Men terdiam. Apa kompensasi yang kau inginkan? Ekspresi Ye Feng sangat serius, aku selalu membalas mata dan gigi. Karena kau menciumku, aku akan membalasnya. Sambil berbicara dia menundukkan kepalanya, berpura-pura hendak menciumnya. Su Men menjerit dan menghindar dengan tergesa-gesa. Namun Ye Feng tidak menyerah, ia terus mengejar. Kamu masih menyetir. Jangan main-main. Su Men memohon ampun. Baru saat itulah Ye Feng melepaskannya dan meneruskan perjalanannya. Namun, Su Men bahkan lebih malu setelah kejenakaannya. Jantungnya berdebar kencang.
Sejujurnya, pria sehebat Ye Feng, bagaimana mungkin ada wanita yang tidak tersentuh? Terutama setelah kejadian hari ini, dia tiba-tiba menyadari. Kalau saja dia benar-benar punya pacar seperti Ye Feng yang bisa membelanya di saat kritis, itu pasti bagus sekali. Memikirkan hal ini, Su Men cepat melirik Ye Feng. Dia sangat tampan saat mengemudi. Ye Feng jelas menyadari perubahan di matanya, tetapi dia berpura-pura tenang dan segera melaju ke rumahnya. Su Men tertegun. Kenapa kau mengirimku kembali? Ye Feng menatapnya dengan heran. Kalau aku tidak mengirimkannya ke rumahmu, apa kau mau aku yang mengirimkannya ke rumahku? Wajah Su Men memerah saat ia menjelaskan, maksudku, kau sudah sangat membantuku hari ini. Aku harus mentraktirmu makan sebagai ungkapan terima kasihku. Ye Feng tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau begitu sopan padaku? Itu hanya masalah kecil. Baiklah, kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Su Men tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakannya. Ia langsung keluar dari mobil. Ye Feng melambaikan tangan padanya lagi, lalu pergi dengan mobil sportnya. Su Men memandang mobil yang melaju pergi dan tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar orang bodoh. Suasana saat ini telah mencapai titik ini. Dalam situasi normal, bukankah seharusnya seorang pria berinisiatif mentraktir seorang gadis makan dan kemudian melanjutkan hubungan mereka? Dan orang ini benar-benar mengirimnya kembali secara langsung. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus sedih atau gembira. Yang menyedihkan adalah, apakah dia benar-benar tidak menarik di matanya. Dia senang karena setidaknya dia bukan seorang playboy. Setidaknya, dia tidak salah menilai dia. Dengan perasaan campur aduk, Su Men berbalik dan naik ke atas. Ye Feng baru saja kembali ke vilanya dan hendak mandi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Lin Junjun. Tuan Ye, saya Lin Junjun dari Departemen Properti. Anda membeli 20 villa lagi kemarin, apakah Anda bisa menyelesaikan prosedur serah terima sekarang? Ye Feng memikirkannya dan menjawab, aku di rumah sekarang. Kemarilah. Efisiensi kerja Lin Junjun secepat biasanya. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Ketika Ye Feng membuka pintu dan melihat Lin Junjun, matanya berbinar. Dia mengenakan seragam wanita berwarna hitam. Kedua kaki ramping yang terekspos di bawah rok dibalut stoking hitam. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam, yang membuatnya tampak sangat tinggi. Hari sudah terlambat. Dengan datangnya seorang wanita cantik yang begitu cantik secara pribadi, dia sedikit banyak tergoda. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi. Lin Junjun juga memperhatikan tatapannya dan sedikit tersipu. Tuan Ye, saya sungguh minta maaf mengganggu Anda selarut ini. Ye Feng buru-buru mengundangnya masuk. Kamu mau minum apa? Setelah dia duduk di sofa, Ye Feng bertanya dengan santai. Air saja sudah cukup, terima kasih. Lin Junjun buru-buru membungkuk. Ye Feng berbalik dan berjalan ke dapur. Saat Ye Feng pergi mengambil air, Lin Junjun memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat-lihat sekeliling ruangan. Ketika pandangannya menyapu tumpukan tebal sertifikat real estate dan dokumen ekuitas di meja kopi, dia begitu terkejut hingga rahangnya hampir ternganga. Meskipun dia tahu Ye Feng kaya, tetapi dia tidak menyangka Ye Feng sekaya itu. Kalau hanya dijumlahkan tumpukan sertifikat kepemilikan properti saja mungkin akan jadi angka yang sangat besar, bukan? Siapapun yang menikahinya akan dijamin kehidupan yang kaya dan sejahtera. Saat ini, Ye Feng sudah kembali dengan secangkir air. Di rumah agak berantakan, tolong lebih memaafkan, kata Ye Feng sambil memberikan segelas air. Ketika Lin Junjun mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia tak sengaja menyentuh tangannya. Wajahnya makin panas dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Ye Feng melihat wajahnya memerah dan khawatir. Kamu baik-baik saja? Mau ke rumah sakit? Lin Junjun buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Kita lakukan serah terima dulu. Sambil berkata demikian, dia segera mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Meskipun Ye Feng merasa aneh, karena pihak lain mengatakan dia baik-baik saja, dia tidak terus bertanya. Keduanya kemudian melakukan pemindahan hak milik. Ye Feng sudah sangat familiar dengan prosesnya, dan ia menyelesaikan semua dokumen dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun, Lin Junjun tidak terburu-buru pergi. Malah, ia menatapnya dengan ragu. Ye Feng tak kuasa menahan senyum. Nona Lin, kalau ada yang ingin Anda sampaikan, silakan saja. Baru saat itulah Lin Qianqian mencoba berbicara. Tuan Ye, apa gunanya membeli begitu banyak rumah sekaligus? Ye Feng tersenyum. Menyembunyikan simpanan di rumah emas, apa kau tertarik? Bab 90. Apakah Anda tertarik untuk menjaga wanita simpanan di rumah emas? Mendengar kata-kata Ye Feng, wajah Lin Junjun langsung memerah. Tuan Ye,
Anda bercanda, kan? Ye Feng juga merasa leluconnya kurang tepat. Ia tersenyum. Sejujurnya, saya belum terpikir untuk menggunakan rumah-rumah ini. Lin Junjun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya saat mendengar ini. Tanda seru. Dia benar-benar tidak bisa memahami dunia orang kaya. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang dan membeli begitu banyak rumah, tetapi dia masih belum memikirkan kegunaan rumah-rumah itu. Ye Feng melihat bahwa dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, jadi dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Kalian semua profesional dan lebih tahu tentang real estate. Apakah kalian punya saran bagus? Lin Junjun buru-buru duduk tegak. Begini, saya punya beberapa klien khusus yang ingin menyewa villa mewah seperti itu. Jika Tuan Ye setuju, saya bisa membantu Anda menghubungi mereka. Ye Feng tidak langsung menjawab, dia bertanya, apa maksudmu dengan klien khusus? Lin Junjun ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan kebenaran. Contohnya, beberapa pejabat yang tidak cocok memiliki aset real estate dalam jumlah besar, atau beberapa selebritas internet dan bintang-bintang kecil yang ingin tetap menjadi pusat perhatian, mereka semua memiliki tuntutan ini. Ye Feng berpikir sejenak. Ia mengangguk dan setuju, kalau begitu bantu aku menghubungi mereka. Lagi pula, rumah-rumah ini dibiarkan begitu saja. Dia masih bisa mendapatkan uang saku dengan menyewakannya. Wajah Lin Junjun berseri-seri gembira ketika mendengarnya setuju. Bagus sekali. Kebetulan saya punya klien yang ingin menyewa rumah. Kalau Tuan Ye berkenan, saya akan mengajaknya melihat rumah itu besok. Ye Feng mengangguk. Tentu. Lin Junjun berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat Tuan Ye lagi. Kita akan saling menghubungi lagi besok. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ye Feng memandangi punggungnya yang memikat saat ia berjalan semakin jauh. Ia agak enggan berpisah dengannya. Sungguh sayang baginya untuk tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Bukankah seharusnya ia menemukan pemilik wanita? Keesokan paginya, Ye Feng menerima telepon dari Lin Junjun saat dia masih tidur, memberitahunya bahwa tamu yang ingin melihat rumah telah tiba dan sedang menunggu di pintu masuk kantor manajemen properti. Ye Feng tidak punya pilihan selain bangun dari tempat tidur dan mandi. Dia bahkan tidak repot-repot mencuci rambutnya. Dia berganti pakaian santai dan pergi. Ketika dia tiba di properti itu, dia melihat Lin Junjun berbicara dengan seorang pria parubaya dari kejauhan. Gerakan pria parubaya itu cukup murah hati, dan jelas bahwa dia telah menduduki jabatan tinggi untuk waktu yang lama. Di samping pria itu berdiri seorang wanita parubaya dan 2 anak. Mereka seharusnya keluarga beranggotakan 4 orang. Lin Junjun juga jelas melihatnya, dan dia buru-buru memanggilnya. Ketika dia semakin dekat, dia buru-buru memperkenalkan mereka. Tuan Luo, ini Tuan Ye Feng. Rumah yang ingin Anda sewa adalah miliknya. Kemudian, ia memperkenalkan mereka kepada Ye Feng, ini Tuan Luo Jiaqiang dari keluarga Luo. Beliau datang ke sini hari ini untuk melihat rumah ini. Ye Feng mengulurkan tangannya, halo, Tuan Luo. Luo Jiaqiang ragu sejenak, tetapi ia tetap mengulurkan tangannya. Saya tidak menyangka Tuan Ye masih semuda itu. Meski keraguannya hanya sesaat, Ye Feng tetap menangkapnya. Jelas saja Tuan Luo ini memandang rendah dirinya. Namun, itu bisa dimengerti. Lagi pula, Ye Feng hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an, dan ia bangun terburu-buru, rambutnya berantakan, dan pakaiannya sangat kasual. Ia tidak terlihat seperti pemilik villa mewah. Lin Junjun takut mereka berdua akan bertengkar, jadi dia segera mencoba menenangkannya. Tuan Luo, ayo kita lihat rumah-rumahnya dulu. Luo Jiaqiang tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengikutinya ke villa. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Ye Feng pergi melihat rumahnya sendiri, dia masih menantikannya. Namun, saat dia mengikuti Lin Junjun ke villa, dia tidak dapat menahan rasa kecewa yang amat dalam. Meski villa di depannya bisa dibilang mewah, namun tetap saja ada sedikit kekurangan jika dibandingkan dengan rumah mewah nomor 1 miliknya. Tapi kalau dipikir-pikir, villanya sudah yang termewah di kawasan villa pemandangan Danau Zongtian. Bagaimana bisa dibandingkan dengan villa-villa lain? Meskipun villa ini terlihat biasa saja di matanya, namun pemandangan ini berbeda di mata keluarga Luo. Wah, rumah ini indah sekali. Begitu istri Luo Jiaqiang memasuki villa, ia langsung berseru. Villa itu memiliki halaman kecil yang independen, dan segala macam bunga dan tanaman eksotis tumbuh di halaman, tampak sangat hidup. Memasuki bagian dalam villa, bangunan dupleks 2 lantai atas dan bawah, yang tingginya lebih dari 7 meter, tampak sangat spektakuler. Kedua anak keluarga Luo langsung berlarian dan bermain di dalam kamar. Luo Jiaqiang juga terkesima. Rumah ini jelas melebihi ekspektasinya. Lin Junjun memperhatikan ekspresi wajah keluarga Luo dan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara. Tuan Luo,
Kalau Anda tidak punya masalah dengan rumah ini, kita bisa bicarakan soal sewanya sekarang. Luo Jiaqiang tersadar dan langsung bertanya, katakan padaku, berapa sewa tahunan rumah ini? Lin Qianqian melirik Ye Feng dan berkata dengan hati-hati, karena kita tinggal di villa mewah, sewanya agak mahal. Sewanya 1 juta setahun, dan kamu bisa bayar depositnya untuk 1 tahun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Luo Jiaqiang segera mengeluarkan buku cek dari tasnya dan menandatanganinya. Silakan simpan 2 juta itu. Lin Junjun menerima cek itu dan sedikit terkejut. Tuan Luo, apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Pihak lain baru saja melihat-lihat dan memutuskan untuk menyewa rumah itu. Ini 2 juta yuan, bukankah agak terlalu terburu-buru? Luo Jiaqiang melambaikan tangannya. Hal terpenting dalam hidup adalah bahagia. Lihatlah istri dan anak-anakku. Mereka begitu bahagia sejak mereka tiba di sini. Ini sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Melihat betapa bertekadnya dia, Lin Junjun tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Dia segera mengeluarkan kontrak yang telah disiapkannya sebelumnya dan membiarkan mereka berdua menandatanganinya. Dia benar-benar iri pada Ye Feng saat dia menandatangani kontrak. Lihat saja dia mendapatkan uang 2 juta dengan mudah. Sungguh menyebalkan untuk membandingkannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.